Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Aji Spendi Sokin. So, yap. Di kesempatan kali ini akhirnya gue berkesempatan membuat konten lagi. Aduh, jelang lebaran ya, bobo THR. Ya, pada kesempatan kali ini gue mau membuat konten review gameplay lagi. Pasti udah pada nungguin kan, bang review gameplay, bang review gameplay, bang review gameplay. Nah ini ya, gue mau buat konten review gameplay lagi. Dan di konten kali ini gue pengen review gameplaynya sang predator FFVM kita, yaitu Siren Vito ya. Dan ngomong-ngomong, gue ngambil klip kontennya ini kan di konten dia yang sekitar sebulan lalu ya, tapi gue harap ini masih relevan karena kita bisa cari tahu nih kayak gimana sih seorang DeVito nih secara individu mekanik gitu kan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue pengen untuk teman-teman yang nonton, buat para blay-blay, jangan lupa untuk dipencet tombol like, tombol share, tombol subscribe di channel ini. Also jangan lupa juga nyalain notifikasi channel gue, oke? Supaya nggak ketinggalan konten-konten dari gue. Thank you so much. Dan yang paling terakhir nih ya, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa nih, boleh nih dipencet dulu tombol follow-nya di Instagram biar kalian tetap connect bersama gue ya, Blaya. Oke, thank you so much sekali lagi. Dah, so without any further ado, kita masuk ke dalam videonya. Judulnya bongkar HUD Siren DeVito solo squad 24 kill karena Free Fire Indonesia tuh ya. Terus kalau lu lihat dari dia punya skill set, ini masih kayaknya sebelum update baru di mana Kelly di rework, terus Hayato di rework. Ini sebelum update Kelly sama Hayato di rework dan lain-lain. Oke, ini dia langsung turun. Menarik ya, nih orang-orang tuh biasanya turun di peak gitu kan, di rumah bolongnya nih, tapi dia langsung ke labirin. Kita tonton apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke. Aduh, apa itu? Itu plasma, bro. Itu plasma, Blay ya. Itu plasma, tapi dia, gue sih tertarik sih lihat lagi. Nah. Gue suka sama tipikal player yang kayak gini. Kayak dia tahu ini jauh. Nih, dia tahu ini jauh nih. Dia tahu ini jauh, tapi nggak toy adu-adu aim, nggak dikeker gitu. Udah paling bener dikeker. Langsung diangkat. Simple gitu. Mau kelihatan jago tuh nggak melulu harus nggak lu keker gitu. Sometimes di jarak-jarak tertentu itu harus emang dikeker juga. Dan DeVito nih tahu betul. Nice. Itu disiplin trigger yang menurut gua basic things. Nah, jarak segitu baru lu nggak perlu keker, gak masalah. Nice. Dari awal pembuka video aja gua udah tahu nih kalau ini player tuh punya satu trigger disiplin yang menarik gitu, yang bagus gitu ya. Dia punya paham gameplay yang nggak ngasal gitu ya di jarak-jarak tertentu. Nah, ini di jarak pintu sampai ke jendela masih masuk akal kalau lu nggak keker. Karena emang masih mungkin untuk kena chance headshot. Ini menarik, dia santai banget. Dari cara mainnya gue lihat dia santai banget. Oh, dia tahu jarak segitu tuh harus dikeker. Jadi poinnya di sini, gue ngelihat DeVito tuh nggak kayak orang-orang lain kebanyakan, entah itu konten creator atau pro player ya yang bikin konten ya. Kelihatan banget kalau orang-orang kayak gini tuh kelihatan kalau dia tuh bukan jago karena DPI. Nah, lu lihat, tenang gitu cara mainnya. Karena gini, ntar lo, kita lihat dulu nih apa yang fight ya. Ada fight apa gitu. Nah. Dia pinter banget strafingnya anjir. Sumpah dia pinter banget strafingnya. Musuhnya dibiarin nge-medkit dulu, ngurung diri. Wah, gila sih dia tenang banget mainnya. Asli dipanis musuhnya begitu. Gila sih. Satu lagi ada tuh, dia nggak punya medkit boy. Teori nge-handle ya. Gila, pas banget dia tungguin time turner gitu. Jatuh. Gila, sumpah tenang banget dia pakai AUG, coy. Jarak segitu gue sih panik sih. Asli. Oke, ini di skip sama dia ya. Gue mau jelasin dulu sedikit tentang gimana
orang yang tenang gitu tanpa DPI. Kelihatan ya orang tanpa DPI tuh nggak banyak moving but gitu ya, nggak banyak kayak look gitu, nggak banyak kayak gitu ya. Soalnya dia sadar gitu kalau misalkan di jarak kayak jauh begini, kalau misalkan lu pakai DPI mungkin lu bisa ngedrag tanpa nge-scoop gitu. Tapi kalau lu nggak pakai DPI, lu wajib banget nge-scoop, karena kalau nggak aim lu pasti ke dada doang. Jarang, susah apa nggak bisa naik ke atas. Itu gua kasih tahu sedikit bedanya orang pakai DPI apa enggak. Maksudnya naikin DPI apa enggak gitu. Nih kalau kayak gini kan tuh moving gerak-gerak kiri kanan itu wajar banget kelihatan. Kalau orang yang kayak but, waduh. Tapi nggak masalah sih, balik lagi orang beda-beda kan. Nah, ini ngapa ini? Maksudnya bot apa gimana anjir? Wait, ada iklan, kita tonton dulu iklannya. Nggak boleh di skip, ya kan? Biar dia dapat AdSense, gue juga dapat AdSense dari konten gue gitu kan. Ada iklan. Nah. Wait. Gila, dia pinter banget ngegoceknya anjir. Kasih granat masak dulu, ya kan. Commenting sih sebenarnya, ini udah ketebak. Sebenarnya pergerakan Devito yang kayak gini kalau gue jadi musuhnya ketebak. Abis lempar granat pasti dia siap-siap masuk, tapi enggak. Dia bener-bener gocek dulu, ya kan. Dia gocek dulu, bikin stepping di bawah situ, habis itu baru dia loncat lagi ke situ. Wah, gila. Wah, ini time turnernya sih mantep sih. Dia tuh nggak pas depan musuh langsung mencet alok anjir, mencet chrono anjir, lu lihat nih. Tuh pas dia reload baru tak diaktifin. Itu ya Blaya. Pinter banget nih orang. Nggak heran kenapa jadi predator anjir. Udah 11 aja. Wait. Wah, kaget sih gue sih. Itu bisa gagal konten sih. Gue sih panik sih lihatnya sih. Oke, ini di skip sama dia. Jadi gue bakal pure nonton sampai habis nih ada apa gitu. Ini jarak segitu berani banget. Nah, ini move yang greedy nih menurut gue nih. Karena dia tadi buka chrono, habis itu ditinggalin chrononya buat nambahin movement speed. Waduh, cakep. Night kita cuma 3 gitu kan. Tasnya ditaruh di sini gak tuh? Menarik ya. Orang biasanya kita taruh tas di bawah map gitu kan. Gila tuh kan. Tuh. Dan dia kelihatan banget ya. Fix banget ya. Emang kalau orang lama tuh begitu ya. Cara ngedrag dari scoop tuh juga beda Bla ya. Lo bisa perhatiin kayak dia tuh ngedrag scoopnya pas mencet tombol scoop. Dia tuh mencet kayak ke kiri dulu atau ke kanan dulu, baru dinaikin ke atas, gak langsung brut gitu, gak langsung dinaikin ke atas gitu. Nah, set gitu, di swipe gitu, kayak di swipe. Nah. Nih orang, kalau orang DPI jarak segini nggak dikeker biasanya. Tuh kayak gitu tuh biasanya. Cuman karena si Devito tahu nih jarak segitu masih bisa tembak, makanya ditembak. Tuh, tapi kalau ada yang lebih jauh pasti dikeker. Beda sama orang-orang yang sering pakai DPI gitu. Nah, iklan lagi tuh. Gua kasih tonton. Ya, kita skip cuy iklannya. Jangan di skip nih. Devito nih butuh AdSense, dan menurut gua Devito layak dapetin subscriber yang banyak. Jadi tujuan gua bikin konten review gameplay juga biar apa? Biar orang-orang kayak Devito nih atau konten creator Free Fire tuh bisa tetap naik juga gitu, naik bareng lah. Karena kan base viewershipnya Free Fire tuh gede gitu ya. Jadi jangan cuma orang-orang yang kita nggak tahu dia asalnya dari mana tiba-tiba jadi konten creator Fangshot gitu. Tuh kayak lu lihat, santai gitu ngelawan 2 orang tuh, tetap dengan scope-nya gitu ya. Dan nengok-nengoknya tuh nggak berlebihan gitu, tenang gitu. Dari sini kita tahu kalau nih orang player yang tenang gitu. Tuh ngeker baru tembak, ngangkat. Ini fix. Heran kenapa jadi predator. Tuh jarak segitu, angkat baru ya kan. Itu orang-orang DPI jarak segitu pasti nggak dikeker anjir. Ya, aduh, ngepanisnya enak banget anjir.
Gila sih, gue tertarik banget sih ngeliat gameplaynya DeVito sih kayak gini sih. Kayak anjing nih anak potensial kayak. Terus kayak kalau lu perhatiin ya, mainnya tuh tenang anjir. Sumpah nih yang bikin gue jadi salut tuh, mainnya tenang gitu. Kenapa sih? Kenapa gue dari tadi ngomongin tenang, penekanan gue ngarahnya ke tenang gitu. Kelihatan gitu, nggak banyak lakluk gitu. Tuh, fokus dia mainnya. Tuh, anjir. Dia nengok-nengok tadi belakang, make sure. Terus musuhnya menurut gua agak polos juga sih itu. Di open field begitu. Terus ditinggal gak tuh sama dia? Kamu buru-buru. Dia tahu. Karena circle di situ pada akhirnya nanti musuhnya coba ngedekat ke Vito juga. Nah, di sini baru masuk akal kalau nggak ngadu. Wow, tunggu. Nah, ini nih. Ini plusnya shotgun. Tuh. Shotgun double barrel plusnya di situ ya, jarak. Gila sih. Nah. Tuh begitu gitu. Gua kayak ngeliat Vito tuh udah kayak ngeliat Wawan anjir. Wawan mainnya begini banget dulu. Rasa. Gila, HP-nya sih rada patah-patah sih. Itu recordernya rada patah-patah. Ini gue yakin dia belum pakai device bagus. Nah. Pakai kaleng gak tuh dia? Maksain pakai kaleng musuhnya. DeVito sih udah dapat tempat kayak gini sih udah enak sih. Dia bisa manfaatin patahan, dia bisa manfaatin tuh kan, high ground. Udah enak banget. Abis itu cari satu lagi. Dia sadar di belakang ada musuh. Wah, nah nih jarak-jarak aim ngadu begini nih menurut gua agak gambling nih. Gue lebih prefer sama orang yang nggak mau ambil momen gambling kayak gini tapi ujung-ujungnya dia malah mati gitu tuh. Karena kebanyakan kalau lagi gambling begitu adu aim tuh nggak langsung kena kepala. Kalau orang-orang yang nggak pakai DPI itu, setahu gue yang nggak naikin DPI. Kalau orang-orang yang naikin DPI kan jarak jauh begitu langsung kena kepala anjir, nggak masuk akal. Gila sih, pinter banget sih dia, cara dia ngebuka musuhnya ya kan, nembak abis itu supaya musuhnya keluarin krono. Pinter banget DeVito anjir. Gokil banget DeVito ya. I got an eyes for you DeVito. Gak heran kenapa kita melihat DeVito keluar menjadi sang predator FFVM 2021 Spring ya. Cara main dia tenang ya, terorganisir. Lihat musuh nggak panik, nggak kayak gue. Terus juga nggak maksain gitu, nggak, bocahnya tuh nggak maksain eye merah gitu. Tapi emang karena dia kelihatan banget dari jam terbang, nggak bohong juga, jadi ya terjadilah eye merah yang sudah kita lihat tadi ya. Overall menurut gue DeVito ini salah satu player yang bisa diandelin ya, dan dari semua atribut yang dia miliki menurut gue DeVito tuh lumayan cocok melengkapi puzzle tim yang ada saat ini gitu. Kayak kalau lu perhatiin banyak kan tim tuh gonta-ganti roster. Nah, DeVito ini adalah salah satu player yang cukup berguna dan bisa ditaruh di role mana aja menurut gue. Karena dari cara dia ngambil posisi, dari cara dia jaga jarak, dari cara dia berantem jarak dekat jarak jauhnya itu kelihatan nih anak nih flex banget, bisa ditaruh di depan maupun di belakang. Gokil buat DeVito ya, terusin konten-kontennya maupun live streamingnya. Buat teman-teman yang nonton juga jangan lupa di subscribe channelnya DeVito ya, subscribe, nyalain notifikasinya. Dan ini sebenarnya di konten ini tuh ada bonus HUD-nya DeVito gitu kan. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih HUD seorang DeVito, mampir aja langsung channel DeVito. Gue nggak bakal taruh sini biar kalian bisa inisiatif juga mampir ke channel DeVito. Oke? Thank you so much buat yang udah nonton sampai habis ya. Sampai detik ini thank you banget. Jangan lupa untuk dipencet dulu tombol like, tombol share, sama tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian punya saran next kita harus kontenin review gameplaynya siapa lagi, atau tim siapa lagi yang harus kita review rotasinya, coba komen aja di komentar. Nanti gue pantau komen-komen dari kalian dan gue pertimbangin untuk buat kontennya. Oke? Akhir kata gue Aji Spen di sini. Pamit undur diri. Mohon maaf kalau baik salah kata. See you guys in the next videos. Bye-bye.
Dan ngomong-ngomong soal apa? Sorry, gue ngeblank. Dan ngomong-ngomongnya itu katanya bang, gue lupa lagi tadi mau ngomong apa anjir.